Pernah kepikiran nggak sih, gimana satu momen kecil di masa kecil kita ternyata bisa ngebentuk kita jadi siapa pas dewasa? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar hubungan yang kuat banget antara cara kita ngerespon perasaan anak-anak dan ya, masa depan mereka. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini. Ini tuh pengingat ya, kalau sadar atau nggak sadar, kita ini cermin buat anak-anak. Apa yang kita lakukan, itu jadi semacam buku panduan buat mereka, buat ngertiin dunia emosi. Oke, coba deh bayangin sejenak. Kamu lagi umur 4 tahun, lagi bangga-bangganya nih bangun menara balok yang tinggi banget. Tiba-tiba, brok, menaranya ambruk, hancur berantakan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Reaksi orang dewasa di sekitar kamu, di momen inilah yang bisa jadi penentu cara kamu ngadepin kecewa seumur hidup. Coba deh, lihat dua kemungkinan reaksi ini. Di sisi kiri kita lihat ada pendekatan yang penuh kasih. Orang dewasanya turun, nanya, dan yang paling penting, dengerin. Tapi di sisi kanan, perasaan si anak malah dianggap sepele, bahkan diabaikan. Nah, perbedaan inilah yang jadi inti dari semua obrolan kita kali ini. Oke, dari cerita menara balok yang hancur tadi, kita sekarang lompat jauh ke depan, ke masa dewasa kita. Kenapa sih momen-momen kecil kayak gitu bisa membekas banget? Jawabannya itu ada di jejak yang ditinggalkannya di kesehatan mental kita. Coba kita lihat datanya ya. Di banyak negara maju, salah satunya Australia, diperkirakan 1 dari 8 orang dewasa itu berjuang sama yang namanya gangguan kecemasan. Ini angka yang nggak main-main loh. Pertanyaannya, apa ini ada hubungannya sama cara kita belajar? Atau mungkin nggak pernah belajar mengelola emosi waktu kecil? Dan gak cuma itu, angkanya diperparah lagi sama statistik depresi, yang ternyata menimpa sekitar 1 dari 10 orang di sana. Skala masalah kesehatan mental ini seolah-olah maksa kita buat nengok ke belakang dan nanya, akar dari semua ini, apa beneran baru mulai pas kita dewasa? Atau jangan-jangan jauh sebelum itu? Nah, ini dia inti masalahnya. Tingkat penderitaan orang dewasa yang makin naik ini bukan kebetulan. Ini tuh kayak gema dari masa lalu, hasil langsung dari gimana kita diajarin atau seringnya nggak diajarin buat paham dan ngelola perasaan kita waktu masih kecil. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Ternyata ada kerangka yang jelas banget buat memahami gimana anak-anak belajar memproses emosi mereka. Dan ini kebagi jadi 3 jalur yang beda banget. Yang menarik dari tabel ini tuh, kita bisa lihat dengan jelas banget konsekuensi jangka panjangnya. Kalau waktu kecil perasaan kita ditekan, pas dewasa kita jadi suka lari dari masalah, entah itu dengan scrolling medsos tanpa henti atau nyibukin diri. Kalau kita ngerasa nggak berdaya, itu bisa jadi agresi. Tapi kalau perasaan kita diterima, kita belajar cara-cara yang sehat buat mengungkapkannya. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Ternyata, alat paling ampuh buat mengubah semua ini tuh bukan sesuatu yang ribet. Cuma sebuah kalimat sederhana. Jadi ini dia kuncinya. Ceritakan semuanya. Kalimat ini melawan insting alami kita buat langsung kasih nasihat atau benerin masalah. Sebaliknya, kalimat ini tuh kayak undangan. Ngasih ruang aman buat anak, buat ngerasain apapun yang lagi dia rasain, tanpa perlu takut dihakimi. Sekarang kita lihat sebuah kisah nyata yang nunjukin prinsip ini beneran bekerja. Ceritanya tentang seorang ibu dan 2 anak perempuannya di tengah-tengah sibuknya malam hari. Jadi, di tengah-tengah kesibukan itu, si bungsu yang umurnya 5 tahun nangis. Tapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan ibunya yang nenangin, tapi kakaknya yang umur 10 tahun yang maju. Dia nunjukin kalau skill emosional ini bisa diajarkan, dan yang lebih keren lagi, bisa diserap dan dilakuin sama anak-anak itu sendiri. Dan prosesnya ini keren banget. Si kakak nggak nyoba buat benerin apa-apa. Dia cuma dengerin. Dan karena didengerin, perasaan adiknya itu bisa ngalir gitu aja. Diproses, dan akhirnya lepas secara alami. Air mata berubah jadi tawa. Nah, ini dia kalimat penutup yang paling kuat dari cerita ini. Ini bukti nyata kalau anak-anak itu menyerap dan meniru kebaikan dan kasih sayang yang kita tunjukin ke mereka. Mereka beneran belajar dari apa yang mereka lihat. Cerita tadi itu bukan cuma soal satu keluarga loh, itu cerminan dari potensi yang jauh lebih besar. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba ngebayangin, gimana ya jadinya dunia kita kalau pendekatan ini diterapin di mana-mana? Coba kita mulai dengan pertanyaan ini. Bayangin sebuah dunia di mana fondasi setiap keluarga itu dibangun di atas pemahaman emosional yang dalam. Hasilnya bukan cuma rumah yang lebih damai, tapi juga masyarakat yang lebih kuat. Pertanyaan ini langsung menantang stereotip gender yang selama ini mungkin ngebelenggu kita. Kita sering kan menekan kesedihan pada anak laki-laki dan kemarahan pada anak perempuan. Gimana kalau semua perasaan itu dianggap wajar dan sehat buat siapapun? Ini adalah perubahan mendasar dari hukuman ke hubungan.
Jadi, bukannya langsung bereaksi sama perilaku anak, kita diajak buat berhenti sejenak dan cari tahu kenapa dia begitu. Kita cari akarnya, bukan cuma menghukum gejalanya. Dan ini bukan cuma teori loh. Tempat-tempat kayak Woodland Primary School udah ngebuktiin kalau prinsip-prinsip ini bisa banget diterapin di sistem pendidikan, menciptakan ruang di mana anak-anak merasa aman secara emosional untuk belajar dan tumbuh tanpa batas. Kutipan dari Sir Ken Robinson ini rasanya pas banget buat merangkum semuanya. Dengan kita memprioritaskan dunia di dalam diri, pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita juga jadi jauh lebih baik dan lebih berarti. Kita tutup dengan renungan ini ya. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal gimana cara kita besarin anak. Ini soal gimana kita milih buat hidup bareng-bareng. Coba bayangin dunia yang dibangun di atas empati, di mana setiap hubungan itu intinya adalah koneksi yang tulus. Dunia kayak gitu bisa kita mulai ciptakan dari satu obrolan, satu perasaan pada satu waktu.